Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Oke, kali ini kita bertemu kembali di kelas kuliah spiritual. Ya, sedikit kita flashback karena ada beberapa teman yang PM ke saya untuk mengulang beberapa materi tentang pengajaran dari David R. Hawkins. Ya, ini kalau Anda yang tidak tahu tentang David R. Hawkins, ya nih saya gedein supaya Anda bisa tahu nih. Bukunya banyak banget ya, dan kebetulan saya tinggal di sini. Enaknya yaitu tadi seperti yang sudah saya sering cerita, kalau di Amerika itu enaknya kita bisa pinjam buku di library, jadi nggak harus beli, nggak harus download bajakan ya, jadi kita bisa pinjam buku di Amerika ini dengan gratis. Dan kalau memang buku ini nggak adanya di toko buku, misalkan bukunya masih baru, kita bisa request di library dan ya untung-untungan ya, tapi sebagian besar sih yang saya request semua pasti dipenuhi, asalkan bukan buku yang aneh-aneh ya. Nah, jadi saya saya baca bukunya si David R. Hawkins ini, saya selami pemikirannya. Ya, ada beberapa buku yang sudah saya baca, yang ini buku ini dan buku ya, dua ini ya, Power and Force yang nggak ada di sini ya. Power and Force, ini dia Power and Force. Dan kemudian ini pernah saya bahas dalam video YouTube saya, ada di buku Letting Go. Ini juga pernah dibahas juga ya. Jadi ini saya sudah pernah baca, ini saya pernah baca juga, ini juga pernah saya baca. Ya, ini belum pernah, ini belum pernah, ini belum pernah, ya Book of Strength ini juga belum pernah. Ya, jadi bertahap lah, pelan-pelan. Oke. Nah, setelah setelah saya belajar bukunya David R. Hawkins, memang orang ini pemikirannya lebih menurut saya lebih butuh banyak pemikiran, butuh banyak pemahaman, karena dia nih orangnya gimana ya ngomong ya, agak sulit mencerna dari apa yang di dalam bukunya. Karena itu kalau Anda ingin benar-benar memahami isi pikiran dari si penulis ini, David R. Hawkins ini, maka harus membaca banyak buku. Banyak bukunya dia. Jadi nggak ada pilihan, Anda harus baca banyak buku supaya makin jelas, oh ini tuh maksudnya. Oh ini tuh maksudnya. Jadi kalau cuma baca buku Power and Force, bagi saya yang mungkin otaknya cuma segitu-gitu aja, nggak bisa 100% paham apa yang dia paham, apa yang dia maksud. Nomor satu, karena ini adalah bidang yang baru, ya pemikiran yang belum pernah ada sebelumnya. Dan nomor dua, pemilihan kosakatanya, karena dalam bahasa Inggris ini sedikit aneh. Ya, ketika Anda belajar tentang Letting Go ini kan saya kasih bukunya yang sudah saya scan, dan kemudian kita bahas bareng-bareng di dalam video itu. Nah, Anda lihat sendiri pemilihan kosakatanya itu benar-benar gak umum. Jadi agak susah, jadi bolak-balik harus melihat kamus untuk menerjemahkan. Sudah gitu bukan cuma menerjemahkan, tapi juga harus memahami. Ya. Apa sih sebenarnya ajaran dari David R. Hawkins ini? Ya sebenarnya cuma ada dua ini aja menurut saya yang paling powerful. Ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah Map of Consciousness. Di sini ada tabel antara force and power. Jadi yang di bawah ini adalah tabelnya force, yang atasnya tabelnya power. Ya, kalau force itu dunianya adalah di mana semuanya harus melakukan usaha, ya, action. Sedangkan yang atasnya adalah level power, di mana Anda nggak harus melakukan usaha, nggak harus melakukan action, tapi justru hasilnya akan datang dengan sendirinya. Jadi kalau di dunia bawah ini, ya dunia yang bawah ini, Anda harus untuk mencapai sesuatu, Anda harus melakukan sesuatu, mengejar goal itu. Ya, memimpikan dan mengejar goal itu, sehingga Anda yang proaktif mengejar goal itu. Sedangkan yang di atas ini, yang power ini, ya, yang power ini justru malah Anda nggak melakukan apapun, Anda lah yang meng-attract. Jadi Anda memperbaiki kualitas di dalam diri, ya, sehingga goal itu yang tertarik datang kepada Anda. OMG. Wow. Ya, jadi ini pemikiran yang benar-benar sensasional, ya, benar-benar benar-benar out of the box. Saya benar-benar
wow, ada ya orang berpikiran seperti itu. Dan tahu nggak Anda ini, saya ulang lagi, ya jadi bagaimana sih David Hawkins ini menyimpulkan hasil ini. Jadi angka-angka ini dapatnya dari mana? Didapatkannya dari menggunakan ilmu namanya kinesiologi, yaitu menggunakan muscle test. Apa itu muscle test, apa itu kinesiologi, semuanya sudah dibahas lengkap di dalam video yang membahas tentang ajarannya David Hawkins ketika kita belajar tentang power and force. Ya, ada kok bukunya, nanti saya ada kok pembahasannya, nanti saya akan kasih linknya. Oke, nah itu pelajaran pertama. Jadi yang menarik itu adalah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang ini dia, namanya attractor pattern. Ini dia. Teori ABC, ini juga sama, teori ABC ini sudah pernah dibahas lengkap ketika kita belajar tentang power and force. Itulah pertama kali saya bikin video tentang spiritual ya di dalam channel ini, karena sebelumnya channel ini nggak karu-karuan karena saya cuma nggak fokus ke channel ini. Nah sekarang sejak saya sudah bikin David R. Hawkins ini jadi lebih terfokus bahwa channel ini untuk channel spiritual dan channel untuk bisnis dan ekonomi, investasi. Jadi ada dua pola. Jadi sebelumnya channel ini nggak karu-karuan. Jadi kalau Anda lihat channel itu ada video Thailand lah, yang enggak lah, ini segala macam, itu hanya untuk menarik. Saya pikir itu untuk supaya saya punya banyak audiens. Ya, itu cerita masa lalu. Nah, ini teori ABC ini, kita kembali lagi ke sini ya. Teori ABC ini menurut saya ini adalah satu teori yang juga sama-sama perlu perenungan ya. Jadi nggak bisa kita cuman sekedar langsung oh begini atau oh begini, enggak. Tapi perlu perenungan, dan kemudian setelah melalui perenungan yang mendalam dan belajar dari banyak ilmu yang lain, perhatikan, bukan cuman belajar dari satu ilmu dari bukunya David R. Hawkins. Jadi ketika, kalau saya begini pola pikirnya, kalau udah bingung ya, maka saya akan berhenti. Jadi kalau sudah bingung kita usaha terus maksa untuk tahu, biasanya akan semakin bingung karena buntu. Jadi kita memaksakan satu pintu, terus kita paksa, akhirnya kita buntu. Nah, kadang-kadang jawaban dari kebingungan kita itu diterangkan oleh orang lain. Ya, diterangkan oleh orang lain yang yang nggak kita sangka. Oke, yang nggak kita sangka. Jadi ceritanya saya ini nggak 100% mengerti, enggak. Jadi karena itu saya nggak berani bilang bahwa saya ini adalah expert jagonya power and force, enggak. Saya pun belajar juga sama seperti teman-teman semua. Saya cuma sharing ya, berarti artinya saya juga sama-sama belajar. Bukan saya guru, bukan saya master, enggak. Nggak berani saya nyebut diri saya master karena memang saya sangat jauh. Hidup saya normal-normal, biasa-biasa aja kok. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya mempelajari buku ini. Oke lah, Power and Force. Saya pemahamannya cuma sampai level 1, level 2. Belum sampai terlalu dalam. Kemudian saya belajar tentang yang ini, ya. Ini oke, saya cuma mengerti konsepnya seperti ini, tapi pemahaman secara mendalam saya nggak mengerti. Justru ketika saya belajar tentang satu buku yang namanya Reality Transurfing, oke, saya pause dulu videonya ya. Oke, kita sambung lagi. Ya, ini dia bukunya. Jadi setelah saya belajar tentang buku Reality Transurfing ini, ya, ini juga apa ya, buku fenomenal. Pengarangnya adalah Vadim Zeland, orang dari Rusia kalau nggak salah ya. Ini buku terjemahan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini juga termasuk salah satu buku yang nyeleneh juga. Ya, jadi buku ini topiknya tentang apa sih sebenarnya? Tentang yang disebut dengan reality. Tentang kenyataan. Apa sih reality, bener ya? Apa sih sebenarnya kita sebut sebagai realitas kita itu? Nah, buku ini membahasnya dengan sangat-sangat dalam. Bahkan ada grup diskusinya. Ya, grup diskusinya. Ini buku benar-benar happening banget ya, dan ketika saya membaca buku ini tuh nggak gampang-gampang amat mencerna apa sebenarnya dimaksud dengan pemikiran si penulis ini. Jadi kalau kita ngomong reality transurfing, berarti kan kita seperti apa ya? Seperti kita ini menciptakan realitas kita. Nah, bahwa realitas yang datang itu berasal dari dalam diri kita. Oke? Nah, lucunya ya, inilah cerita alam semesta itu memang punya jalan yang aneh. Lucunya justru ketika saya membaca buku Reality Transurfing, saya semakin memahami arti dari teori attractor pattern yang diterangkan oleh David R. Hawkins. Semakin saya paham, oh seperti ini tuh maksudnya. Oh seperti ini tuh maksudnya. Oke. Dan
Ternyata juga ini sama ini itu berkaitan. Ternyata justru power and force ini itu bisa dijelaskan dengan sangat mudah kalau Anda memahami attractor pattern teori ABC ini. Ada teori ABC ini sudah saya jelaskan di video saya. Nanti saya ada kasih linknya juga. Videonya yang mana? Sudah saya buatkan ketika kita berbicara tentang power and force kalau nggak salah ya. Oke. Nah, mari kita sekarang membahas lagi ya. Mungkin kali ini kualitas pembahasan saya sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena sekarang sudah kecampur dengan teorinya orang lain dan sekarang justru malah mendapatkan pemahaman, oh seperti ini tuh yang dimaksud oleh David R. Hawkins. Oke, mari kita lihat sekarang teori ABC. Saya gambar aja di sini, oke, supaya lebih enak ya. Teori ABC cuma seperti ini, benar ya gambarnya begitu. Dan kemudian yang di bawah ini ada A, kemudian jadi B, ini kemudian jadi C. Oke, simple. Nah, kalau Anda lihat yang di bawah ini, ya, kalau kita sebut yang di bawah ini disebut dengan, kita sebut sebagai observable event. Ya, ini yang bisa kita observe. Ini adalah hukum sebab akibat. Ya, inilah zona di mana kita ini karena observable. Ya, jadi disinilah yang bisa kita observe. Ya, disinilah yang bisa kita observe, bisa kita lihat, bisa kita alami dengan betul. Ya, inilah dunia kita selama ini. Kita nggak pernah melihat sampai yang naik atas. Yang atas ini belum pernah kita lihat. Ya, jadi dunia yang kita lihat yang di bawah ini adalah dunia yang seolah-olah menjadi realitas kita. Seolah-olah menjadi satu kebenaran kita bahwa kalau kita melakukan A pasti jadi B. Kalau kita melakukan B pasti jadi C. That's it. Ya. Nah, kadang-kadang kita melakukan A berharap menjadi B, ternyata keluarnya A menjadi C. Nah, kita bilang dalam hidup itu sebagai suatu suatu nasib atau suatu kebetulan atau suatu hal yang di luar kontrol kita. Artinya ketika kita berada dalam suatu observe ini, kadang-kadang kita melihat bahwa hidup ini seperti hukum sebab akibat. Ya benar, memang nggak ada yang salah. Kalau kita ngomong cause, sebab, and effect. Ada sebab, ada akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Jadi kalau misalkan sekarang Anda rajin bekerja, maka Anda akan dapat uang. Maka Anda akan banyak uang. Kalau Anda rajin belajar, maka Anda akan dapat nilai baik. Itu kan hukum sebab akibat, betul? Itu bisa diobserve. Karena itu kalau kita mengajarkan ke anak kita, atau orang tua kita dulu mengajarkan ke kita ketika kita anak-anak, kalau ditanya bagaimana caranya supaya nilai kita bisa jadi bagus, jawabannya adalah kamu harus rajin belajar. Ya. Sampai kemudian ketika kita sudah dewasa, pemahaman kita menjadi lebih dalam lagi, kemudian kita melihat apakah benar, karena kita di sini bisa observe, kita bisa melihat apakah benar apa yang kita kira seperti itu benar-benar seperti itu. Begini penjelasannya. Kalau tadi dijelaskan bahwa kalau orang rajin kerja keras, ya kalau orang rajin dan bekerja keras, pasti akan dapat uang, dapat reward, dapat kesuksesan. Ketika kita sudah dewasa, kita bertanya, saya bekerja keras setiap hari, tapi kok saya nggak bisa beli mobil? Kok saya selalu kekurangan setiap bulan? Kok nombok terus? Maka kemudian kita tetap, karena pola kita seperti ini, maka kita berpikir bahwa kalau kita bekerja keras pasti dapat uang. Kalau uang kita kurang, maka kerja keras kita harus ditambah, betul? Iya dong. Ya. Jadi pola seperti ini itu terus kita kelola sampai kita jalankan seperti itu sampai suatu saat kita berpikir, kok ada yang salah ya dengan ini ya? Ada tuh temen yang nggak kerja keras, malesnya luar biasa, tapi ya kaya. Kalau kaya sebagai acuan ya, sekali lagi bukan berarti baik atau benar, tergantung dari mana yang menjadi acuan kita. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus punya target. Ya, targetnya apa? Targetnya misalkan adalah kaya misalkan. Ya, kaya itu berarti banyak duit. Ya, banyak duit. Sejahtera lah, sejahtera yang ngomong kaya, sejahtera lah. Ini ada target kita. Ya, ini ada target kita, sejahtera. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa menjadi kaya raya, menjadi sejahtera? Ya, caranya adalah dengan cara bekerja keras. Itulah yang diajarkan, itulah realitas atau itulah program yang ada di dalam otak kita. Kalau Anda mau kaya raya, maka Anda harus kerja keras.
Jadi kalau sekarang Anda kurang kaya, maka sekarang kerjalah lebih keras lagi. Betul? Kemudian kita bertanya, kok ada orang yang nggak pernah kerja keras, santai-santai, tapi bisa kaya? Saya yang kerja keras setengah mati setiap bulan masih torok. Wah, berarti ada yang salah dong ini. Apa yang salah ini? Nah, mulailah Anda melakukan observasi, ya kan? Anda melakukan perenungan, kontemplasi namanya. Ya, ini adalah dunia yang bisa Anda observe, bisa Anda lihat. Nah, sekarang kemudian Anda akan dibawa masuk melalui satu perenungan mendalam, Anda belajar spiritual dan segala macam, maka Anda sekarang masuk ke dalam satu dunia yang disebut dengan attractor pattern. Jadi di sini tuh kalau kita sebut sebagai sumbernya. Ternyata ya, kejadian A, B, C ini sebelum itu kejadian, jadi Anda mau kerja keras ataupun Anda tidak kerja keras, kemudian hasil dari kerja keras Anda menghasilkan kaya atau nggak kaya, ternyata itu sudah ada bahan bakunya. Ini yang sudah kita bahaskan kemarin. Jadi bahan bakunya ini, sumbernya ini sudah ada. Sudah ada. Wow. Jadi sekarang kesimpulannya, Anda mau kerja keras. Oke, Anda punya A. A ini sebelum Anda punya keinginan, dia tuh sudah ada. Gimana saya menjelaskannya? Semoga ini bisa mewakili ya. Kalau ini ternyata masih bingung, masuk aja, lanjut aja, karena saya akan membahas ini lebih detail lagi karena topik ini sangat menarik. Ya, sangat menarik. Ya, lanjut ya. Sama juga gini, kalau kerja keras saya nanti menghasilkan sukses ataupun gagal, ya. Jadi katakanlah B ini gagal maupun sukses, B ini juga sudah ada di semesta itu. Oke. Dan kemudian nanti setelah Anda sukses ataupun gagal, kemudian Anda mendapatkan pahala atau mendapatkan hukuman atau mendapatkan pujian. Misalkan setelah Anda sukses Anda bisa dapat mobil, misalkan mobil mewah, atau setelah Anda sukses kemudian Anda justru malah masuk penjara karena korupsi, ya misalkan, itu hasil C-nya ini pun juga sudah ada di semesta. Jadi sementara kita ini sebenarnya hidup di dunia ini sama sekali tidak create apapun. Karena semuanya sudah ada sumbernya. Oke, pertanyaannya sekarang, sumbernya berada di mana? Dulu saya berpikir bahwa sumber itu berada di dalam semesta, ya. Semesta itu di luar sana, ya. Di luar diri kita. Ternyata setelah saya baca ulang bukunya David R. Hawkins, jadi karena di rumah lockdown, nggak bisa ngapa-ngapain, ya sudahlah baca buku-buku yang lama dibaca ulang. Buku ini harusnya sudah dikembaliin ke perpustakaan karena perpustakaannya tutup, nggak tahu sampai kapan, ya sudah buku itu akhirnya dibaca ulang. Oke? Dan ternyata sumbernya ini bukan berada di luar diri kita, tapi berada di dalam diri kita. OMG. Oke? Lalu timbul satu pertanyaan lagi, Pak. Kenapa, Pak? Saya sudah kerja keras, tapi saya kok sial terus, Pak, hasilnya. Lalu yang menyebabkan sial itu orang lain di luar kita. Jawabannya adalah enggak. Jawabannya adalah karena kita yang memilih untuk itu. Pak, mana ada orang yang memilih untuk jadi sial? Semua orang tuh doanya positif, Pak. Mana ada orang yang memilih untuk sial? Ya, perhatikan. Saya nggak mau menjawab zona itu terlalu dalam, karena ujung-ujungnya Anda akan berdebat, akan bertanya terus, pertanyaan menimbulkan pertanyaan baru. Oke, mari kita lihat. Ini adalah suatu wilayah yang bisa kita observe. Ya, suatu wilayah bisa kita observe. Ya, dan kalau itu memang terjadi, ini terjadi bahwa kalau misalkan Anda kerja keras di sini, kemudian hasilnya ternyata belum sukses, justru malah Anda semakin terjerat hutang misalkan, itu adalah skenario yang sudah Anda pilih. Kok tahu Anda itu adalah hasil dari observasi. Nah, B ini nggak mungkin muncul kalau nggak ada sumbernya. Dan sumber itu muncul ada di mana? Di dalam diri Anda sendiri. Karena itu konsepnya Ho'oponopono 100% responsible. Karena yang menyebabkan ini semua terjadi, karena ya Anda sendirilah yang
memilih jalur itu. Nggak ada orang lain. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah benar Pak lingkungan nggak bisa mempengaruhi kita? Bisa Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu. Jadi intinya ya kalau kita mau ngomong secara gamblang, secara kasarannya, ya supaya Anda menjadi semakin paham. Jadi ABC ini, ya ingat ABC ini yang di atas, ya yang di atas. ABC ini tuh ibaratnya proyektor. Filmnya, sorry salah. Ini filmnya. Filmnya. Ya, ini saya belajar dari reality transurfing. Ya. Sementara ini ya filmnya sama proyektornya. Ini proyektor sama proyektor ya, proyektor. Ada proyektor, ada layar, ini layar. Oke. Jadi ada filmnya itu ya, filmnya adalah ABC yang kita pilih, ya. Ada proyektor, ada listriknya. Listrik karena proyektor nggak bakal bisa kerja kalau nggak ada listrik, nggak ada cahaya, betul? Ya, kita sebut sebagai cahaya, light. Ya. Nah, listriknya ini adalah hidup. Wow, ini konsep yang luar biasa. Nah, layarnya ini adalah A, B, C. Paham? Karena itu kita ngomong inilah yang bisa kita observe karena yang muncul di depan mata kita adalah layar. Layar kita lah. Jadi kita nih berada di sini. Oke, kita nih sebagai penonton. Oke. Kita melihat layarnya ini. Ya, layar kita lihat ini sebagai film. Ya, ibaratnya kita nonton bioskop. Ini filmnya, film yang terpancar dari proyektor, betul? Ya. Jadi kalau Anda sekarang mau mengubah cerita di layar ini, Anda bukan maju ke layar terus marah-marah. Jadi misalkan Anda di layar ini, Anda melihat film Anda sendiri di sini, ya. Jadi kalau Anda mau mengubah cerita dari film itu, Anda bukan datang ke layarnya ini, tetapi datang ke proyektornya, ya. Apakah hidup ini salah? No, hidup ini netral karena hidup inilah cahayanya. Hidup itu netral Bapak Ibu. Kalau Anda menyangkalkan hidup, Anda bilang hidup ini begitu kejam, salah. Karena hidup ini cuma netral. Dia hanya memancarkan apa yang Anda mainkan. Kalau film topiknya adalah film horor, ya Anda lihatnya film horor. Kalau Anda setel filmnya film drama lebay, ya keluarnya ya drama lebay. Anda nggak bisa mengubah alur cerita ini kalau fokusnya berada di layar. Mulai dapat pemahamannya? Ya, kembali lagi project di sini. Ya. Jadi ini tuh seperti layarnya, ini seperti layarnya, ini seperti filmnya. Ini seperti proyektornya. Nah, kejadian yang kita disuguhkan ke kita itu berada di layarnya ini. Menarik? Ya, jadi berada di layarnya ini. Nah, kalau kita kepingin, Pak, saya kepingin hidup sukses, Pak, saya nggak mau, Pak, begini-begini terus, saya hidup susah, sengsara, segala macam. Yang harus dirubah layarnya atau proyektornya, atau film yang ada dalam proyektor ini. Yang dirubah adalah yang ABC-nya ini loh, Bapak Ibu. Bukan ABC yang di sini. Bukan ABC yang di sini. Betul? Ya, jadi fokusnya adalah ABC yang ada di sini. Nah, ABC yang ada di hijau ini, yang ada di sini, ya, ini ABC-nya letaknya di mana? Inside you, di dalam dirimu. Jadi kesimpulannya apa yang ada di dalam dirimu ini harus dirubah dulu, barulah layarnya dirubah. Make sense? Karena itu sekarang ketika ada orang bertanya kepada saya, mana yang lebih penting? Motivasi spiritual atau teknik untuk cari uang? Tekniknya. Nah, ini tuh nyawanya di dalam. Kalau sekarang Anda punya teknik setinggi langit, tapi mentalnya bobrok, ya nggak ada guna, betul nggak? Tapi persepsinya salah, tapi pola pikirnya salah, ya nggak ada guna juga. Bener nggak? Karena itu nggak ada guna bagi kita untuk membantu orang yang sebenarnya dalamnya masih belum berubah. Saya kasih contoh, orang yang menang lotre, oke? Lotre. Saya sering cerita ini, orang yang menang lotre. Ya. Di Amerika, hadiah paling minim menang lotre itu 40 juta US dollar.
40 juta US dollar, 1 juta US dollar itu 15 miliar rupiah. Ya. Kalau kali 4 berapa? 15 kali 4 berapa? 60. Ya, 6 berarti 6 miliar, berarti 60 miliar hadiahnya. Ya, benar ya. 40 juta US dollar itu kurang lebih 60 miliar rupiah. Paling minim loh nih. Ini itu start awalnya 40 juta. Dan ini kalau nggak ada yang menang, dia akan naik terus, naik terus. Pernah saya lihat di sini sampai 800 juta. Teman saya bilang ada yang pernah menang sampai 1,3 billion. Ya. US dollar. Bayangkan kalau sekarang saya punya uang tiba-tiba menang 800 juta US dollar. Amin, amin. Ya, 800 juta US dollar itu berarti setara dengan berapa kalau rupiah? Kalau kita ngomong 400 juta US dollar berarti setara dengan 600 miliar rupiah. Nah, kalau 600 miliar rupiah, bener ya? Semoga saya nggak salah ya. 1 juta US dollar 15 miliar, betul ya? 4 kali 4 60 miliar. 60 miliar berarti 6. Kalau 40 juta berarti 6. Bener ya? 4 bener. 60 miliar bener ya? Kalau 400 juta berarti 600 miliar. Bayangkan kalau Anda sekarang tiba-tiba rekening Anda sekarang ini isinya cuma 1 juta 2 juta rupiah. Beli lotre itu cuma 2 dolar di sini. Berarti cuma berapa? 30 ribu rupiah. Nothing, it's really nothing. Tiba-tiba alam semesta berbaik hati kepada Anda, maka apa yang terjadi? Boom! 400 juta US dollar masuk jadi rekening Anda. Nah, perhatikan di situ. Mungkin Anda melihat bahwa oke, saya punya uang banyak, tapi yang di dalam ini tetap tidak berubah. Betul nggak? Yang di dalam ini tetap Anda punya sifat kekurangan meskipun uang Anda sudah banyak. Perhatikan, kekurangan itu bukan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya harta yang Anda punya, bukan. Tetapi karena itu sudah merupakan sikap mental, pola pikir, mindset. Jadi kalau sudah mindsetnya kekurangan, ya jadi pola pikirnya kekurangan, biarpun Anda sekarang menang lotre sampai berapa miliar sekalipun, ya tetap aja ini jadi kekurangan. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin Anda bisa berpikir, wah ya namanya film humor Pak, namanya film horor ya Pak ya, kadang-kadang ya juga ada lucu-lucunya, ya sehingga itu hiburan sesaat. Lama-lama ya namanya genre ya. Karena genrenya, karena topik filmnya itu tentang film horor, yo balik film horor lagi, betul nggak? Ya, film horor lagi, sehingga uang yang tadinya itu banyak banget, seharusnya kita pikir jadi kaya raya, maka apa yang terjadi? Ya habis uangnya. Dan dia kembali ke pola asalnya, yaitu polanya, karena itulah yang diatur. Jadi kesimpulannya sekarang, kalau Anda mau mengubah hidup, ubahlah dari dalam. Ubah dari dalam ini. Kalau yang di dalamnya sudah berubah, yang di dalam ini sudah berubah, maka otomatis tinggal menunggu waktu, just a matter of time, yang di luar pasti berubah. Saya ulangi lagi, ya. Kalau tadi saya contoh lotre itu, mengubahnya dari mana? Dari yang sini. Ya. Sininya berubah. Iya, tapi dalamnya nggak berubah. Ya, akhirnya cuma hiburan. Bisa nggak? Oh, bisa. Bisa aja. Hidup itu kan misteri ya, nggak sesimpel yang kita lihat seperti ini. Hidup itu misteri. Kalau kita main saham itu seperti ada koreksi, betul? Ya. Kalau kita lihat ini ya ujung-ujungnya tren tetap naik, tapi bisa nggak dia turun dulu? Bisa. Kemudian dia naik lagi. Bisa nggak dia turun? Bisa, tapi dia naik lagi. Sama juga dengan seperti ini. Ya, jadi kalau dia sekarang topik filmnya adalah topik kemiskinan, miskin, ya dia akan miskin terus. Suatu saat dia menang lotre, bisa nggak? Bisa. Tapi ujung-ujungnya tetap sama kok, dia akan miskin lagi. Menang lotre lagi bisa nggak? Bisa. Ujung-ujung sama, naik lagi. Itulah hidup. Intinya adalah selama yang di dalam Anda nggak berubah, maka yang di luar nggak akan pernah berubah. Berbeda sekarang bagaimana kalau kita balik. Kita balik. Yang di dalam yang kita rubah, maka apa yang terjadi? Yang di luar akan berubah otomatis, Bapak Ibu. Sekarang Anda sudah mulai ada pergambaran lagi. Ini loh yang dimaksud dengan power. Oke, di sini ada namanya power, di sini ada namanya force. Kalau selama ini Anda berpikirnya tetap di zona ini,
observable event di sini, Anda berpikir, kalau saya mau dapat uang, saya harus melakukan sesuatu, saya harus kerja keras, saya harus banting tulang, saya harus begini-begini. Semuanya dikorbankan. Oke? Nah, itulah zone of force. Zone of force ini selalu ada lawannya. Dia melihatnya part per part. Jadi kalau sekarang saya ini buka toko jual bahan bangunan, tiba-tiba di ujung sana teman saya juga buka toko bahan bangunan, itu lawan saya, betul? Kalau saya main pingpong sekarang ikut pertandingan, siapapun yang melawan saya, musuh saya ya benar, lawan saya ya namanya. Ya siapapun yang melawan saya, ya itulah lawan, itu musuh. Dalam arti yang negatif. Sementara di dalam zona power adalah feel abundant. Di sini adalah kita pikir lack of abundance, di sini kita pikir abundance. Artinya orang lain buka toko, ya itu adalah partner saya. Karena kalau saya nggak punya lawan, perhatikan, saya nggak bisa maju loh. Seorang atlet itu bisa mencapai titik tertinggi dalam karirnya kalau dia nemu musuh yang kuat. Kalau musuhnya cuma melempem, ya dia pun ikut melempem, betul nggak? Lomba renang sekarang, Anda jago juara renang gaya bebas 100 berapa meter ya kalau berenang, satu putaran misalkan, ya dari titik sini ke titik sini misalkan, ya Anda jalan ke sini nggak ada musuh, ya mungkin Anda bisa selesaikan ini dalam waktu misalkan 1 menit misalkan, karena musuhnya lemah-lemah. Tapi begitu Anda nemu musuh yang kuat, Anda bersaing secara positif, maka apa yang terjadi? Mungkin Anda bisa menggali diri Anda sekarang bisa mencapai 40 detik. Kenapa Anda bisa mencapai rekor ini? Karena ada musuh, karena ada lawan. Itulah cara dari segi power, melihat lawan sebagai satu hal yang positif. Betul? Make sense? Video ini agak panjang, nggak apa-apa ya. Daripada potong-potong, malas kan nontonnya, lebih baik Anda melihat jadi satu. Ya, kalau nggak paham, Anda bisa ulang-ulang. Oke? Mulai paham kan maksudnya sekarang? Ini loh yang dimaksud dengan abundance. Kenapa? Kalau Anda rubah dalamnya, otomatis akan berubah. Contoh sederhana. Bagaimana? Adalah dengan contoh yang saya tahu sendiri, yaitu dari teman saya dalam mencari jodoh. Apa bedanya jodoh, rezeki, semua itu sama-sama apa? Sama-sama misteri, betul? Betul? Cari jodoh itu misteri. Ada di sini yang masih jomblo. Oke. Jadi Anda jomblo ataupun Anda seret rezeki, semua rumusnya sama kok. Ya, kasih contoh aja jodoh. Ada saya punya teman jodoh, cari jodoh terus setengah mati. Wah, setiap hari pacaran pakai metode A, metode B, baca buku ini, ikut seminar ini, ikut konseling ini dan segala macam, semua sudah dilakukan. Pernah pacaran berkali-kali, metal terus. Metal itu artinya putus. Oke? Apakah dia take action? Sudah take action sampai blenger. Oke? Take action itu perlu. Tapi kalau sudah take action terus dan kemudian ternyata masih belum ada hasil, mungkin ada yang salah. Sekali lagi saya katakan, take action perlu nggak? Perlu. Kalau Anda nggak take action, ya nothing happen. Betul, itu bukan patung salah, nggak, betul. Anda harus take action. Jangan jadi mabuk spiritual, Anda bilang, nggak usah Pak, diam-diam aja di rumah. No, harus lewat satu tahap ini dulu, take action. Kalau take action terus Anda lakukan, ternyata Anda gagal. Itu sama seperti cerita monyet yang dalam cerita saya tadi, dalam cerita di Ho'oponopono kan. Anda mau ambil pisang, kalau ternyata pisangnya, ya Anda usaha dulu ambil. Kalau ternyata nggak bisa, barulah Anda mulai berpikir, wah, something wrong nih. Ya. Kemudian dia belajar tentang spiritual, dia baca buku ini, baca itu, kurang lebih hampir sama dengan bacaan saya. Maka kemudian sekarang dia mulai berpikir begini, kalau selama ini saya yang mencari jodoh, ya, jadi saya lah yang mengejar jodoh. Ya, jadi ini dia ya. Kalau selama ini saya lah yang mengejar jodoh, sekarang bagaimana kalau sekarang saya balik? Jodoh lah yang mengejar saya. Oh, wow. Jadi kalau Anda melakukan satu action, ini adalah action, ini adalah level force, nggak ada yang salah. Ya, di sini ada level no action. Dikatakan no action ini bukan berarti nggak melakukan apapun, nggak juga. Cuman bedanya adalah dia ini sekarang sudah nggak ngotot, nggak punya plan A, plan B, nggak ngarep banget. Itu bedanya. Apakah dia nggak pacaran? Oh, dia tetap open mind. Dia bukan. Cuma bedanya cuma satu. Ya, kalau ini tadi fokusnya adalah ke jodohnya, di mana ini adalah satu hal yang di mana
Sekarang dia fokus. Ya, perhatikan, ketika Anda fokus mengejar jodoh, maka jodoh ini yang Anda kejar-kejar. Anda harus melakukan sesuatu untuk mengejar. Ya, di sini mengejar. Oke. Nah, kalau ternyata fokusnya kita ganti di sini, oke. Sekarang kita fokusnya ke inside. OMG. Maka yang terjadi, Anda akan dikejar. Ini hukum alam, Bapak Ibu. Catat betul-betul, ini tuh adalah hukum alam. Anda beruntung sekali bisa mengejar. Anda bisa belajar ilmu ini. Karena saya yakin kalau Anda tahu ilmu ini, pasti Anda tahunya dari ikut seminar mahal. Oke, ini tuh hukum universal, hukum alam. Kalau Anda bisa paham ini, that's it. Anda nggak bakal kekurangan hidupnya. Nggak bakal. Saya pun belajar loh. Jangan nanti, Pak, Anda itu sudah abundance apa belum? Belum, udah puas ya. Puas kan? Saya belum abundance, Pak. Saya lagi belajar, saya proses untuk be abundance. Apa yang kembali lagi di sini? Apa yang dilakukan oleh teman saya ini? Insight. Sekarang dia mulai memperbaiki diri. Dia mulai berpikir positif. Dia mulai menghargai dirinya sendiri. Yang tadinya nggak menghargai diri, mengorbankan semuanya demi orang lain. Ya, itu juga salah satu hal yang jelek. Tapi sekarang dia mulai menghargai diri. Dia tahu cara membahagiakan dirinya sendiri. Ya. Dan tentu saja dia juga, karena sudah feel abundant dengan dirinya, maka dia pun juga mau berbagi. Sama seperti saya. Saya berbagi ilmu ini gratis kepada Anda. Belum tentu Anda mau melihat video ini sampai habis. Betul? Saya berbagi dengan Anda, saya dapat untung apa? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau Anda pikir saya dapat untung dari YouTube, income saya cuma $10 satu bulan. $1, $10, nah, it's really nothing. Oke? Karena itu, saya membagikan because I feel abundance of it. Saya bisa aja bikin ini seminar dengan harga 5 juta rupiah, 10 juta rupiah. Karena ini pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat. Ini hukum alam. Oke? Hukum alam. Karena itu, kalau Anda merasa, renungkan inilah. Kalau memang Anda merasa ini good, ya oke lah. Good. Tuh, saya kasih kolom untuk Anda bisa, please, give something lah. Give something. You receive, then you can give, right? Itu poinnya. Ya, bukan berarti saya, oh Pak, berarti Pak Irfan nggak abundance. Justru malah saya menyalurkan ini. Kasih lah. $1, $2, it's really nothing, man. It's really nothing. Tapi at least ketika Anda memberi, Anda feel abundance. Feel abundance itu, saya menjadikan jalurnya loh, bye-bye loh. Ya, bye-bye, Anda menjadikan jalurnya. Tapi ya, kembali lagi persepsi. Kalau Anda melihatnya salah, ya maka hasilnya juga bisa salah. Oke, it's up to you. Ya, it's up to you. Kembali lagi, feel abundance. Oke, ini powerful banget. Jadi ketika dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya berdamai dengan dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri, dan feel abundance. Sekarang dia mau berbagi, ya tiba-tiba itu ketika dia mau feel abundance dan mau sharing, wow, something miracle happen. Contoh sederhana, kalau yang tadinya dia cuma mau makan, mau cari untung, kalau bisa nggak usah bayar, ya kan? Sekarang tiba-tiba dia makan, telepon temannya, halo si A, halo si B, saya lagi di supermarket ini, kamu mau nggak? Saya kasih. Teman-temannya kaget semua. Hah? Mana pernah dia mau ngasih kita? Kita yang ngasih dia, iya. Tapi ketika itu dia levelnya masih di sini. Ya, levelnya dia masih di sini. Dia maunya menerima aja. Saya nggak mau memberi. Saya sulit memberi. Saya harus untung. Harus untung. Sekarang tiba-tiba dia feel abundance, bahwa sekarang saya sudah sangat beruntung, maka apa yang dilakukan ketika orang sudah feel abundance, maka dia akan sharing. Karena the more he share, the more he feel abundance. The more he feel the vibration, lebih kuat vibrasi. Karena kalau Anda mau menarik ini datang ke sini, maka daya tariknya nih ibaratnya magnet, ini harus super duper kuat, betul? Super kuat. Sehingga jodoh lah yang datang. Supaya daya tariknya makin kuat, vibrasinya kuat, maka Anda harus feel abundance. Supaya abundance makin kuat, Anda harus feel sharing. Mikirkan sesama. Sekarang dia mulai berbagi. Dia kasih orang di pinggir jalan beramal. Kemudian dia mulai mikir teman, gak mesti harus kasih uang. Kadang-kadang dia juga spend waktu, gak punya duit, dia juga spend waktu buat temannya. Oke, saya jagain anak kamu. Dan dia lakukan itu semua dengan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Dikasih duit ya ayo, gak dikasih duit ya gak apa-apa, is up to you. Yang penting saya melakukan ini demi diri saya.
demi kepuasan batin. Dan apa yang terjadi kemudian? Bener loh, jodoh yang mengejar dia. Tiba-tiba dia menjadi orang yang menyenangkan. Perhatikan kata itu. Tiba-tiba dia menjadi orang yang positif. Tiba-tiba menjadi orang yang membuat orang lain merasa nyaman di sekelilingnya. Maka apa terjadi? Ya jodoh itu akan datang. Make sense? Jadi ngejar jodoh itu bukan berarti bagaimana cara pacaran, bagaimana cara memperlakukan wanita, bagaimana teknik ini, bagaimana teknik itu. No. Bukan berarti itu nggak penting. Itu penting, tapi yang penting adalah what happen inside you is the most important thing. Apa yang terjadi di dalam diri Anda ini ya, perhatikan di sini. Ini yang paling penting. Bisa dipahami? Make sense? Masuk akal? Dicatat. Please, dicatat. Oke? Dicatat. Bukan cuma dicatat, didiskusikan. Dipahami. Sehingga Anda paham ilmu ini bukan cuma membeo dari omongan saya, tapi memang benar-benar Anda paham. Direnungkan. Jangan buru-buru menyimpulkan. Oh alah kalau gitu gampang ya Pak. Oh alah kalau gini Pak. Jangan buru-buru bertanya. Loh Pak kalau gini. Tapi kalau begini. No. Belajar ilmu ini jangan buru-buru bertanya. Mungkin sekarang Anda nggak mengerti, Anda bertanya tetap nggak mengerti, it's okay. Karena semua ada saatnya. Perhatikan, Anda lihat video saya yang lalu dengan video saya sekarang, ini berubah sekali pemahamannya. Kenapa? Karena pada saat itu saya belum begitu paham. Pahamnya setelah baca buku ini. Sekarang saya baca buku-bukunya lagi David R. Hawkins. Saya ulang lagi, tanya, oh ya begini, oh ya begitu. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman semuanya. Saya tunggu teman-teman di kolom diskusi ya. Anda boleh diskusi di grup Facebook maupun di grup di YouTube ini boleh. Saya masih berencana, masih kurang puas dengan satu video ini. Saya masih pengen bikin video lagi untuk biar teman-teman bisa lebih jelas lagi. Make sense ya? Ya, saya yakin ada beberapa teman yang sudah paham apa yang saya maksud, tapi ada juga beberapa teman yang belum paham apa yang saya maksudkan. Sama seperti David R. Hawkins, maka saya akan bikin pembahasan yang sama berulang-ulang supaya Anda semakin paham. Karena apa? Karena begitu Anda paham ilmunya ini tadi, nah ini tadi ya, Anda paham ilmunya ABC ini tadi, dan kemudian tentang layarnya yang ini, ya, nggak ada perubahan yang nggak bisa Anda capai. Ya, inilah inti dari kok bisa Pak namanya power itu mana ada. Orang di mana-mana yang mesti mengejar Pak jodoh, namanya pursuit of happiness. Ya, mengejar kebahagiaan. Di mana-mana kita harus do something Pak, take action. Mana ada orang nggak take action Pak? Rezeki bisa datang sendiri. Ya, ganti jodoh ini dengan rezeki, ganti jodoh ini dengan kebahagiaan, ganti jodoh ini dengan kekayaan, ganti dengan apapun. Sama aja. Ya, inilah zona force. Inilah zona power. Oke. Semoga dengan video ini membuat Anda menjadi semakin paham tentang apa yang dimaksud dengan force and power, tentang apa dimaksud dengan teori ABC. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Thank you. I love you. Bye.